Wahyu 10, inilah yang dituliskan oleh Yohanes salah satunya dari penglihatan yang sudah dia terima dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Siapa yang memberikan ketujuh guru? Bukankah Yesus yang memberikan kepada Yohanes? Masih ingat tadi ayatnya? Yohanes, semua yang engkau lihat, tuliskan itu. Dan inilah salah satu yang dilihat oleh Yohanes, maka dituliskan. Dan ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan lihat ayat 4. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Aneh kan? Tuhan suruh tulis, tapi untuk yang satu ini, jangan. Jadi saudara bisa melihat sekarang, dari keseluruhan isi kitab Wahyu, inilah yang dilarang untuk tulis. Maka untuk mengerti kitab Wahyu aja sudah rahasia karena banyak simbol di situ. Sekarang PR-nya tambah lagi. 7 guru. Yohanes 14 ayat 15. Yesus kasih perintah kepada Yohanes. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 14? Ini perkataan dia sendiri. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 7 guru perintah Tuhan, firman Tuhan, atau bukan perintah Yesus? Luther? Ketujuh guru perintah Tuhan, Yesus? Atau bukan? Jadi kalau itu perintah Yesus, apa yang harus kita lakukan? Ya harus dimakan, harus dituruti. Persoalannya adalah, bagaimana ibu akan menuruti 7 guru kalau nggak tahu isinya? Bagaimana saya akan menuruti ke 7 guru kalau saya nggak tahu maknanya, artinya? Jadi, apa yang harus dilakukan lebih dahulu supaya kita bisa menuruti ke 7 guru? Harus tampil sang penafsir. Menafsirkan Alkitabnya sendiri. Siapa sang penafsir? Yesus sendiri. Dia yang mengucap, dia yang menyuruh menulis, maka harus dia juga yang menafsirkan. 1 Petrus 1 ayat 20. Penafsir itu adalah Roh Kudus. Karena semua orang yang bernubuat bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh dorongan Roh Kudus. Tidak ada manusia yang bernubuat atas kehendaknya sendiri selain oleh dorongan Roh Kudus. Itu yang dikatakan di kitab Petrus. Butuh Roh Kudus Yesus sendiri turun di zaman ini untuk menafsirkan apa yang sudah dikumandangkan oleh ketujuh guru. Dan yang tahun 95, sekitar 2000 tahun yang lampau, Yohanes hendak menulis, tetapi jangan tulis, meteraikan Yohanes. Haleluya. Amin. Maka di zaman akhir, ketujuh guru itu, apa arti dan maknanya harus dibukakan, supaya saudara dan saya sebagai anak-anak Allah bisa menuruti setiap perintah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan barang siapa yang taat sampai dengan kesudahannya, maka ia akan bertemu muka dengan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Karena kalau saudara hanya terpaku dengan perkataan Yesus di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka Anda tidak akan mengenal Yesus dengan benar. Karena Yesus adalah komplit Tuhan sendiri dalam rupa manusia, dan tentang Dia dan pelayanan Dia di bumi
dituliskan di dalam kitab Kejadian sampai Wahyu. Maka semuanya ini adalah perkataan-perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang disembunyikan di dalam ketujuh guru. Sebab tidak pernah, atau ayat 20, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. Jadi harus Roh Yesus Kristus sendiri yang harus turun di zaman ini untuk menafsirkan ketujuh guru. Dan ketika itu ditafsirkan dengan benar oleh Roh Allah sendiri, maka anak-anak Allah akan memperoleh pengertian yang benar. Amin. Maka ketika Anda mengerti isi ketujuh guru, Anda akan menggenapkan perkataan Yesus di Yohanes 14. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti semua perintah-perintahku. Haleluya. Dan seorang yang berkenan kepada komandannya adalah seorang yang taat kepada perintah komandannya. Puji nama Tuhan. Maka Anda akan wajib suatu hari kelak dan tidak akan lama lagi untuk bertemu muka dengan Tuhan Yesus Kristus di pertemuan di udara. Ketika sangkakala terakhir berbunyi. Amen. Ketika semua orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan mereka yang masih tinggal, yang masih diam di bumi akan diubahkan dalam sekejap. Maka baik yang mati dibangkitkan, baik yang hidup diubahkan akan memiliki tubuh yang sama, tubuh yang tidak binasa. Haleluya. Dan dengan tubuh yang tidak binasa itu, Anda akan bertemu dengan Yesus di pertemuan udara, dengan tubuh yang pernah dia pakai berjalan-jalan di Yerusalem. Amin. Dengan tubuh yang sama. Haleluya. Anda akan berjumpa dengan dia. Oh, glory. Dan kemudian perjumpaan Anda tidak selesai hanya sampai di situ, tapi Anda akan masuk duduk di ruangan besar yang disebut dengan perjamuan kawin malam anak domba Allah di sorga, Wahyu 19. Dan pertemuan Anda tidak sampai di situ. Setelah Anda makan, Anda berpesta dengan sang anak domba. Haleluya. Maka anak domba akan memimpin Anda dan saya turun ke bumi lagi. Glory. Untuk memerintah selama 1000 tahun lamanya. Amin. Siapa yang ingin jadi ratu? Siapa yang ingin memerintah? Anda ingin? Saya ingin. Penebusan